dapat berjumpa walaupun melalui handphone, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada saat ini. Tetap semangat adik-adik, walaupun kita harus masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujikan pujian setinggi-tingginya langit. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan pujikan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita bersama-sama pujikan pujian ini. Berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Oke adik-adik, ini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan
cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini, dan sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Halo, shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah kita di sekolah minggu. Ya, kita sudah berada di tahun 2022, tahun yang baru. Kita mau awali tahun ini dengan perbuatan baik, perbuatan kasih yang Tuhan berikan ke hidup kita. Dia mengasihi kita dengan memberikan nafas kehidupan, memberikan kita kesehatan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang saling mengasihi. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang sedang bepergian sendiri dari suatu kota ke kota lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukul sampai tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak dan di pinggir jalan. Jadi para perampok itu ngambil barang-barang orang ini. Semuanya diambilin sama perampok itu sampai orang itu digebukin juga. Kasihan ya adik-adik. Beberapa saat kemudian lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindari darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian datang lagi seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria itu tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya, mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Baik ya adik-adik ya, dia mau menolong orang yang terluka ini, yang habis dari dirampok ini ya. Baik banget ya. Setelah itu ia menaikkan orang itu ke keledainya dan bawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan dan perawatan untuk orang itu. Nah ini ya adik-adik, orang Samaria ini baik banget. Dia mau mengasihi orang yang terluka itu. Padahal dia kenal gak adik-adik? Enggak, dia gak kenal. Dia cuma ketemu di jalan. Karena dia merasa kasihan, akhirnya dia turun dari keledainya dan menolong orang yang terluka ini. Coba deh adik-adik lihat. Kalau kalian udah bisa baca, coba kalian baca. Ini tulisannya apa? K-A-S-I-H, yang artinya apa? Kasih. Ya kan? Kalau kalau kasih itu artinya apa? Kita mengasihi. Nah, adik-adik, siapa sih orang-orang yang kita kasihi selama ini? Coba pikir, siapa? Papa, mama, adik, koko, cici, opa, oma, semuanya. Apa kita mengasihi mereka? Nah, tentu kita mengasihi mereka semua. Karena itu orang-orang yang kita sayangi dan mereka ada di dalam hidup kita. Nah, sama halnya nih, seperti Tuhan juga mengasihi hidup kita. Makanya orang Samaria ini mungkin terlihat dia seperti orang jahat karena tidak disukai oleh banyak orang, ya kan? Tapi dia mau Mau membantu sesama. Karena sesama manusia itu harus mengasihi dan saling menolong, ya kan? Jadi kita harus saling mengasihi ketika ada teman kita nih yang lagi kesusahan, atau kita ketemu orang di jalan yang lagi kesusahan. Nah, kalau untuk orang yang kita kenal, mungkin kita bisa bantu karena kita kenal kan. Misalnya
Cici punya teman Cici lagi kesusahan. Ya kalau kita bisa bantu, kenapa kita nggak bantu gitu kan? Nah kecuali kalian ketemu orang di jalan mungkin nggak kenal, kalian bisa panggil mama, papa untuk tanya ada orang yang kesusahan, boleh dibantu apa enggak gitu kan? Jadi kalian juga bisa menjadi berkat dimanapun berada. Dan juga hati-hati karena kan kadang-kadang ada modus-modus yang pura-pura sakit mungkin atau apa kan yang sekarang lagi marak. Kalian juga harus berhikmat saat membantu seseorang gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian emang gak kenal, ya kalian bisa tanya ke orang tua kalian gitu, bisa dibantu apa enggak ya kan adik-adik. Nah dari cerita yang tadi Cici bawain, menurut kalian nih ya, dari ketiga orang itu siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Ayo, apakah orang Lewi? Apakah imam? Atau orang Samaria? Ayo, menurut kalian siapa? Nah, orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi sesama manusia, ya kan? Dan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi yang suka nakal? Ya jelas dong, harus tetap mengasihi. Walaupun temannya nakal, tetapi saat mereka susah, adik-adik harus saling membantu. Adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi jika ada orang yang adik-adik tidak kenal meminta bantuan, adik-adik perlu memberitahukan kepada papa, mama, kakak, guru atau orang lain yang lebih dewasa, yang seperti tadi Cici bilang sebelumnya. Kalian bisa memberitahu orang yang lebih tua dari kalian. Itu aja adik-adik cerita dari Cici. Kita mau saling belajar mengasihi. Untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk tetap saling mengasihi Tuhan, karena Engkau terlebih mengasihi kami. Kayak belajar Tuhan untuk tetap saling menolong Tuhan. Pimpin hidup kami anak-anak-Mu, biar Tuhan yang menjaga, menolong, menyertai hidup kami Tuhan. Kayak mau serahkan Tuhan kehidupan kami, orang tua kami, semuanya Tuhan, agar kami tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kayak mau serahkan ibadah kami, aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom semuanya. Tuhan memberkati.